Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga diberi kesehatan ya semuanya. Jadi balik lagi nih, kita mau ngebahas tutorial Micromine. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas tentang modul introduction. Yuk langsung aja. Sebelum masuk ke modul introduction, di sini kita mau bahas nih sebenarnya Micromine apa sih? Kita masuk ke websitenya Micromine, yaitu micromine.com. Jadi Micromine ini merupakan suatu software tambang dengan slogannya yaitu Intuitive Mining Solution. Dari di layar bisa kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya Micromine ini sudah banyak cabang-cabangnya, mulai dari Amerika, kemudian di Afrika, di Eropa, kemudian di Australia dan juga di Asia. Dan Micromine ini memiliki head office yaitu di Netherlands, Western Australia. Dan nggak taunya software mereka ini merupakan Gold Microsoft Partner. Jadi ya semacam partner gitulah. Makanya kalau kalian atau teman-teman udah pada buka Micromine pasti bisa lihat kalau tampilannya tuh kadang mirip sama, bukan kadang tapi memang mirip sama Microsoft Office. Kemudian Micromine ini ada apa aja sih sebenarnya softwarenya? Nah, kemudian kita masuk ke sini, ke tab mining softwarenya. Jadi Micromine sendiri itu ada 4. Yang pertama ada Geobank, Geobank Mobile maksudnya, kemudian ada Geobank, kemudian ada Micromine, dan terakhir ada Pitram. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa buka aja ya langsung ya di di linknya yang sudah ada di layar. Kemudian langsung kita fokus ke Micromine-nya saja. Ini merupakan pengenalan dari Micromine 2018. Jadi seluruh software Micromine itu diupdate sekitar 2 tahun sekali. Jadi yang terbaru sekarang yaitu adalah Micromine, kemudian Geobank, kemudian Pitram itu versi tahun 2020. Dan yang kami bahas di sini itu dari versi 2018 yang versi sebelumnya. Lanjut. Nah, kemudian ini sebaran dari Micromine di Indonesia. Jadi ini peta yang menunjukkan di mana aja sih sebenarnya Micromine udah dipakai. Jadi udah lengkap banget ya semuanya teman-teman, dari mulai Sumatera, kemudian di Jawa, lanjut ke Nusa Tenggara, kemudian di Kalimantan juga sudah banyak, kemudian di Sulawesi, bahkan hingga ke Papua. Micromine ini bekerja dalam sistem licensing atau dengan lisensi, dan di mana ada 4. Ada single user, kemudian ada network user yaitu dengan borrowing license, kemudian ada dongle, dan keempat itu ada not lock. Nah, perbedaan ini berdasarkan penggunanya juga, nanti juga baik untuk instansi ataupun untuk perusahaan dan untuk kebutuhan yang lainnya itu beda-beda. Jadi tergantung masing-masing ya kebutuhannya itu seperti apa. Nah, lanjutnya Micromine ini terbagi menjadi 2 modul utama, yaitu geologi dan mining. Nah, untuk geologi sendiri itu purpose-nya ada 4, yaitu pertama ada target generation, yaitu locating prospecting region, jadi untuk lokasi prospeksinya tuh di mana. Kemudian yang kedua exploration, kemudian ini yang berkaitan dengan pengeboran atau drilling. Kemudian ada yang ketiga itu geological modeling, ya, pembentukan model 3D geologi. Yang keempat itu ada resource modeling. Jadi untuk mengkuantifikasi seberapa banyak sih sumber daya atau cadangan sumber daya yang kita punya. Selanjutnya untuk mining sendiri itu ada pertama ada mine planning, kedua pit optimization, yang ketiga ada production scheduling, reserve estimation, production drilling, dan terakhir itu ada grade control. Di sini kami atau saya tidak dapat berbicara jauh tentang mining karena basic saya atau background saya bukan dari mining. Jadi langsung saja ke Micromine modul overview. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Micromine ini terdiri dari 2 modul utama. Yang pertama kita
bahas, yaitu modul geologi. Yaitu ada 6. Yang pertama ada core plus plotting, di mana core plus plotting ini merupakan modul yang utama dalam Microman, yaitu kita bisa VZEC, yaitu Visual Explorer. Jadi Visual Explorer yang merupakan lembar kerjanya, kemudian ada koordinat conversion atau konversi koordinat, dan kemudian kita bisa menggunakan makro. Dan kemudian yang modul kedua yaitu adalah exploration, yang gunanya itu ada bisa kalkulasi lubang bor, kemudian perhitungan statistika dan geostatistika, terus kemudian pembuatan kontur 3D, DTM atau Digital Terrain Model, dan kalkulasi. Modul ketiga itu adalah wireframe. Jadi wireframe itu adalah membuat suatu bentuk model 3D dari suatu deposit atau model geologi yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya yang keempat itu ada implicit modeling. Jadi implicit modeling itu adalah pemodelan secara otomatis. Jadi konsepnya adalah kita punya data, kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam software, kemudian kita tunggu, dan akhirnya software tersebut yang akan melakukan pemodelan pada data yang kita punya tersebut. Dan yang kemudian yang kelima ada resource estimation. Jadi yaitu fungsinya untuk estimasi sumber daya. Yang keenam yaitu adalah stratigraphic modeling. Biasanya digunakan untuk pemodelan batu bara. Nah, selanjutnya yaitu adalah modul mining, yaitu yang pertama ada mining, yang ke-8 ada pip optimization, yang ke-9 ada scheduler, dan yang terakhir adalah surveying. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada langsung ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.